Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Anak-anak, saat ini kita dihadapkan pada masa pandemi COVID-19. Untuk itu, marilah kita menaati protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker jika kita keluar. Kedua, memakai sabun dan menggunakan air mengalir. Ketiga, menjaga jarak. Tentunya kita harus menghindari kerumunan. Anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun poin pembahasan kita hari ini, yang pertama kekuasaan negara, kedua macam-macam kekuasaan negara, tiga konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. 4. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. 5. Pembagian kekuasaan di Indonesia. Mari kita lanjutkan. Apa itu kekuasaan negara? Kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Contoh, ketika kalian asik-asiknya menonton televisi, tiba-tiba ayah kalian menyuruh kalian untuk belajar. Saat itu juga kalian mematikan TV-nya dan masuk kamar untuk belajar. Tentunya masih banyak lagi, kalian bisa mencari contoh-contohnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Macam-macam kekuasaan negara. Apa saja macam-macam kekuasaan negara? Nih, di hadapan kalian ada foto seorang tokoh. Siapakah tokoh tersebut? Ya, betul, John Locke. John Locke adalah seorang filsuf dari Inggris yang teorinya mendasari teori pembagian kekuasaan. John Locke membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kemudian tokoh berikutnya adalah Montesquieu. Montesquieu, ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaannya. Teorinya dinamakan teori trias politica. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi ada perbedaan antara John Locke dan Montesquieu dalam kekuasaan negara. Bedanya kalau John Locke tidak memiliki kekuasaan yudikatif. Sebenarnya Montesquieu itu menyempurnakan pendapat dari John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Sedangkan fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri.
Ketiga, kekuasaan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang terpisah, sehingga teori Montesquieu dinamakan trias politika. Nah, sekarang konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Yang pertama, pemisahan kekuasaan atau separation of power. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai lembaga pemegang kekuasaan negara merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Sedangkan pembagian kekuasaan atau division of power adalah kekuasaan negara itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi di antara bagian tersebut ada koordinasi atau kerjasama. Nah, kalau di Indonesia itu menganut pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Jadi di Indonesia di antara lembaga-lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling berkoordinasi atau saling bekerja sama. Ibu contohkan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kedua lembaga tersebut saling bekerja sama. Contohnya, dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Nah, di sini jelas sekali adanya kerjasama antara DPR sebagai lembaga legislatif dan Presiden sebagai lembaga eksekutif, seperti yang tercantum di dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kita lanjut ke konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Negara Indonesia menganut paham pembagian kekuasaan karena di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif adanya koordinasi dan kerjasama. Seperti yang Ibu contohkan tadi, antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif saling bekerja sama. Tidak hanya lembaga legislatif dan eksekutif, tetapi lembaga eksekutif dan yudikatif pun juga bekerja sama. Dalam hal ini, Presiden memberi gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, seperti yang tercantum dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya anak-anak tidak hanya antara legislatif dan eksekutif, antara eksekutif dan yudikatif masih banyak lembaga-lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif, kemudian konstitutif, dan lain sebagainya, saling berkoordinasi maupun bekerja sama. Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nih, pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada dua, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal, kemudian pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal, apa saja lembaga-lembaganya? Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dipegang oleh MPR. Yang kedua, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Yang ketiga, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung.
Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh BPK. Yang keenam adalah kekuasaan moneter, adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral di Indonesia sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang pertama politik luar negeri, 2 keamanan, 3 justisi, 4 agama, 5 moneter, 6 fiskal. Kesimpulan. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Untuk penerapan kekuasaan dalam negara dapat berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Demikian anak-anak pembelajaran kita di pagi hari ini. Harapan Ibu, kalian tetap semangat belajar dan jangan lupa lakukan hal-hal yang positif di dalam rumah. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.